Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara terkasih, pernahkah Anda memiliki teman atau kenalan yang selalu membual? Kerap berjanji tetapi selalu diingkari, kerap berbangga diri tapi hanyalah cerita kebohongan, atau kerap ingin menanggung jawabi sesuatu pekerjaan tetapi selalu tidak pernah tuntas. Oleh karena sifat yang demikian, setiap kali ia berjanji, kita pasti tidak akan menaruh harapan atasnya. Dan tentunya kita hanya akan menganggapnya sebagai angin lalu saja. Dan yang pasti bukan cuma 1 atau 2 orang yang kita kenal dengan orang-orang pribadi seperti ini. Kadang-kadang ia sudah berjanji untuk menolong atau membantu kita, tetapi sesudah kita berharap padanya, dengan gampangnya ia mengatakan, saya sibuk, saya punya banyak urusan, saya lupa, lalu saya tidak sempat untuk menolongmu. Inilah yang kadang-kadang membuat kita menjadi pesimis, kecewa, kehilangan kepercayaan dan lain-lain yang merupakan bentuk ketidakyakinan kita lagi pada ucapan orang lain. Namun keadaan ini tidak dapat kita samakan dengan janji Allah di dalam Kristus. Kristus adalah ya, yang artinya ia adalah kebenaran dan kesetiaan. Padanya tidak ada keraguan-raguan, perubahan atau mempermainkan pengharapan kita. Padanya hanya ada kepastian. Jika manusia kerap ingkar janji, lupa atau pura-pura tidak tahu dengan janjinya, tetapi Tuhan adalah setia pada janjinya. Di mana ada janji Tuhan, pasti ada penggenapan untuk janji itu. Oleh karena itu kita mengatakan amin, yang artinya mengiyakan rancangan Tuhan, menyetujui rancangan Tuhan, meyakini janji itu pasti terjadi. Maka setiap kali kita mengatakan amin pada setiap doa-doa kita, kita kembali mengingat ada janji Tuhan kepada kita, dan dengan iman kita mengatakan atas dasar janji itu, saya mengaminkan bahwa doa-doa saya mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan di sana kita mau mengatakan, jadilah seturut dengan janji Tuhan. Saudara yang terkasih, Kristus adalah ya dan amin. Dan inilah yang menjadi alasan kita untuk percaya kepadanya, untuk tidak sedikit pun meragukan Dia. Dan inilah yang menjadi jaminan bahwa tidak akan pernah sia-sia orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Saya tahu bahwa hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tidak selamanya baik-baik saja. Tetapi percayalah, sepanjang Kristus menjadi pengharapan kita, setiap air mata dan duka cita pasti akan berganti dengan kebahagiaan dan sukacita. Setiap kelemahan, ketidakberdayaan, kekurangan, sakit yang ada pada kita pasti akan mendapatkan pemulihan dan jamahan Tuhan pada waktunya. Berharaplah kepada Tuhan dalam segala keberadaanmu. Imani, Ia yang setia pada janjinya pasti juga setia memberkati kehidupanmu. Dengan caranya sendiri, Ia akan menolongmu dan menyatakan penggenapan janji pemberkatannya atasmu. Berharaplah, berharaplah. Kristus adalah ya dan amin atas janjinya.
Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk janji, untuk kepastian yang ada pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memperhitungkan setiap pengharapan kami, setiap seruan kami, setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, atas dasar kesetiaan-Mu pada pemberkatan, atas dasar kesetiaan-Mu pada janji-Mu, itu menjadi alasan bagi kami untuk meminta berkati kami. Dan jawab Bapa setiap pergumulan kami. Jawab ya Allah setiap doa-doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.